Kenapa harus ada partai baru? Sedangkan saat ini partai begitu banyak. Kenapa kita harus mendirikan partai baru? Mungkin ada benak di masyarakat karena sudah ada antipati terhadap partai politik yang saat ini sudah mengecewakan atau bahkan sudah tidak lagi percaya terhadap politik. Tetapi sekali lagi, jalan politik adalah jalan satu-satunya untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas. Kalau kita tidak peduli terhadap politik, maka tentunya bisa jadi yang ada di Senayan, pejabat-pejabat adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memikirkan nasib rakyat ke depan. Sehingga perlu ada orang-orang yang memang baik dan mau merubah nasib daripada bangsanya untuk kepentingan umum, kepentingan orang banyak, dan menjaga cita-cita daripada kemerdekaan, cita-cita nasional untuk masyarakat luas. Oleh karena itu, partai-partai yang saat ini itu tentu sudah bisa dibaca track record perilakunya para politisi, terus kemudian arah kebijakannya, tujuan daripada partainya, bahkan kalau secara jelas kita lihat ideologi partainya untuk apa, itu bisa tergambar dari indikator-indikator apa yang telah mereka lakukan dengan jejak digital sosial media, kemudian juga beberapa kasus hukum. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya partai-partai itu adalah tujuannya hanya untuk itu. Oleh karena itu, perlu ada pembaharuan politik di Indonesia, perlu hadirnya suatu partai, beberapa partai yang memang membawa misi benar-benar memenuhi ekspektasi masyarakat, merupakan antitesa daripada partai-partai politik saat ini. Dan kita sangat berharap memang partai-partai baru ini nanti tidak dikendalikan oleh elit-elit partainya sebagai partai keluarga, atau hanya untuk partai kepentingan pribadi dan golongan, atau tidak hanya partai dijadikan alat kekuasaan saja, atau partai hanya dijadikan sebagai tujuan ekonomi kehidupan mereka pribadi dan golongannya. Tentu kita berharap adalah partai modern yang dapat menghasilkan pikiran-pikiran, ide dan gagasan yang bisa bikin negara ini semakin baik, semakin maju. Dan kedua adalah partai modern yang dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil, masyarakat luas. Ketiga adalah partai modern yang nanti bisa menghasilkan kedaulatan rakyat di atas segala-galanya. Partai modern yang nantinya juga bisa menjadikan bangsa ini adalah bangsa besar, bermartabat, berharkat, dan berderajat di mata dunia, bahkan di dalam negeri menjadi kebanggaan kita semua. Partai modern yang bisa bikin rumah Indonesia menjadi aman, nyaman, tentram, dan damai. Tentunya dengan kemakmuran, keadilan sosial, dan juga pemerataan kesejahteraan. Partai yang bisa mendorong kebijakan-kebijakan untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan membangun Indonesia mulai dari pelosok, mulai dari yang tertinggal, mulai dari yang membutuhkan. Kebijakan jangka pendeknya hanya semata-mata untuk masyarakat kecil yang membutuhkan, dan berbagai macam hal. Oleh karena itu, memang kita harus melihat partai-partai baru ini mengisi ruang-ruang Senayan, ruang-ruang pemerintahan, menteri, presiden, sehingga mereka ini nanti bisa duduk di sana untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dan paling penting adalah partai modern itu dibangun atau didirikan tidak untuk personal, tidak untuk ketokohan, tidak untuk kepentingan kekuasaan dan pundi-pundi uang pribadi dan golongan, tapi partai modern ini didirikan untuk memperbaiki sistem perpolitikan tanah air, sistem keuangan negara, memperbaiki sistem pemerintahan dengan reformasi birokrasi yang betul-betul dilaksanakan dengan baik dan benar. Terus kemudian juga memperbaiki sosial masyarakat kita, budaya masyarakat kita,
yang menyimpang itu diperbaiki semuanya. Termasuk adalah memperbaiki sistem pertahanan keamanan, teknologi, tata kelola industri, dan seterusnya. Banyak hal yang perlu diperbaiki. Jadi kalau kita nanti melihat di pemilu 2029, kita sudah bisa melihat bahwa partai-partai mana yang sekarang saat ini tidak membela masyarakat kecil, partai-partai mana yang hanya untuk pribadi dan golongannya, partai-partai mana yang hanya untuk memperkaya para elit partainya, para kaumnya saja. Jadi kita sudah bisa melihat. Oleh karena itu jangan sampai kita terjebak pada pemilu 2029 hanya memilih partai-partai itu saja yang hanya bisa memberikan sejumlah kecil uang pada saat pencoblosan, sehingga kita jadi menderita selama 5 tahun ke depan. Jadi kita harus juga sebagai masyarakat luas yang punya intelektual, yang punya hati nurani, yang punya pikiran dan perasaan yang murni, tentunya mengajak satu sama yang lain untuk tidak memilih partai-partai yang sudah jelas-jelas tidak mendukung untuk kepentingan masyarakat luas. Hal ini sangat penting karena tidak akan terulang kembali keadaan-keadaan yang kita bisa lihat, dan justru mereka mempertontonkan sendiri perilaku dan pikiran sikapnya terhadap apa-apa yang melukai daripada keadaan masyarakat dewasa ini. Tentunya kita prihatin bahwa mereka seperti itu. Kita sama-sama saudara, sama-sama hidup di rumah Indonesia ini. Justru kita berharap untuk kebaikan Indonesia, kemajuan Indonesia. Bila mana memang ada yang terbaik, tentunya pilihlah yang terbaik. Jadi jangan juga kita hanya membiarkan politik ini, hanya membiarkan kepartaian seperti ini, hanya membiarkan kebijakan seperti ini. Justru ini akan membawa Indonesia semakin masuk ke dalam jurang yang tentunya akan sulit untuk diperbaiki. Jadi disinilah kita hadir sebagai masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengatasi permasalahan ini. Jadi setujukah Anda berpartai? Setujukah Anda terhadap partai-partai baru yang membawa misi jelas, terutama dalam hal tata kelola partainya, terutama dalam visi misinya, terutama dalam hal beberapa tujuan mendirikan partainya harus jelas. Jadi saksikan saja mana partai-partai baru yang memang untuk berdedikasi untuk kepentingan masyarakat luas.